Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah profesi kependidikan akan menyampaikan materi terkait dengan standarisasi, kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi guru. Adapun kelompok 3 ini terdiri dari 10 orang. Yang pertama saya sendiri, Amalia Soleha Putri. Yang kedua Anissa Rahmatina. Yang ketiga Anissa Rizka Aulia. Yang keempat Ashifa Fauzia. Yang kelima Khairunisa. Yang keenam Lisa Yunita. Yang ketujuh Madinatul Munawwaroh. Yang kedelapan Muhammad Arif Fadilah. Yang kesembilan Mulia Huridah. Dan yang kesepuluh Nurwafa Roshidah. Jadi, adapun materi ini memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana sih standarisasi kualifikasi guru, standarisasi kompetensi guru, dan standarisasi sertifikasi guru. Jadi, saya akan menyampaikan materi pertama yaitu mengenai pengertian dari kualifikasi guru. Jadi, kualifikasi guru itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kualifikasi adalah pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian, dan keahlian itu digunakan untuk menggapai suatu tujuan. Sedangkan guru sendiri memiliki arti tenaga profesional sehingga hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidikan sesuai dengan persyaratan yang diperlukan suatu jenjang pendidikan atau jenis pendidikan. Saya, Anida Rizka Aulia, akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya mengenai standarisasi kualifikasi guru. Kualifikasi guru dibagi 3 dimensi, yakni kompetensi yang menyangkut rencana pengajaran, prosedur mengajar, hubungan antar pribadi. Permendiknas nomor 16 tahun 2007, standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru akademik, guru melalui pendidikan formal. Kualifikasi akademik guru pada satuan pendidikan jalur formal, kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4 atau D4 atau sarjana S1 program studi yang sesuai dengan pelajaran yang diajarkan atau diampu dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Kualifikasi akademik guru melalui uji kelayakan dan kesetaraan kualifikasi akademik dan dipersyaratkan untuk dapat diangkat sebagai guru dalam bidang-bidang khusus yang sangat diperlukan tetapi belum dikembangkan di perguruan tinggi, dapat diperoleh melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Adapun penyebab dari rendahnya kualitas guru, yang pertama, ketidaksesuaian disiplin ilmu dengan bidang ajar, yaitu kemungkinan masih ada guru di sekolah yang mengajar mata kuliah pelajaran tidak sebidang atau tidak bidang studi yang dipelajarinya. Hal ini terjadi karena kurangnya guru pada bidang studi tertentu. Yang kedua, kualifikasi guru yang belum setara sarjana. Konsekuensinya ialah standar keilmuan yang dimiliki guru menjadi tidak memadai untuk mengajarkan bidang studi yang menjadi tugasnya. Yang ketiga, rekrutmen guru yang tidak efektif karena masih banyak calon guru yang direkrut tidak melalui mekanisme yang profesional, tidak mengikuti sistem rekrutmen yang dipersyaratkan. Lalu, solusi berdasarkan penelitian dari Martin Masoka, Ibrahim, dan Sri Endah Indrawati menawarkan untuk mencegah dan mengatasi permasalahan guru sains terkait dengan kualifikasi, yaitu studi lanjut bagi guru usia produktif ke jenjang yang lebih tinggi, memberikan beasiswa kepada putra-putri daerah untuk mengenyam pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Lalu, sedangkan solusi terkait dengan permasalahan dari kompetensi antara lain dengan melakukan pembinaan profesional dan program
profesi guru. Lalu, ada pula peraturan yang mengatur tentang kualifikasi untuk menjadi guru. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 6 Pasal 42 dinyatakan bahwa pendidikan harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Lalu yang kedua, pendidikan untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi. Yang ketiga, ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Saya Lisa Yunita. Di sini saya akan menjelaskan tentang kualifikasi pendidikan bagi pendidik. Berdasarkan dari ketentuannya, dapat kita ketahui bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi minimum yang telah ditentukan, yaitu sehat jasmani, sehat rohani, dan memiliki kemampuan atau kompetensi yang dibutuhkan. Ketentuan mengenai kualifikasi ini telah dijelaskan dalam ayat 42, akan tetapi masih perlu ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Yang pertama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yaitu Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat 1. Yang kedua yaitu Undang-Undang Guru dan Dosen, yaitu Nomor 14 Tahun 2005. Yaitu yang pertama, pendidikan wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran. 2. Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau S1 atau program diploma 4 atau D4 yang sesuai dengan tugasnya sebagai guru untuk guru dan S2 untuk dosen. 3. Kompetensi profesi pendidik meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial. Adapun standar kualifikasi pendidikan di Indonesia mengalami perubahan dan perkembangan dari masa ke masa. Nah, bisa kita lihat dari tabel perkembangan dan perubahan kualifikasi guru di Indonesia dari masa prakemerdekaan, dari masa sekolah Fundamenter, yaitu dari masa TK, SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA. Perkenalkan, nama saya Mulia Hurida. Di sini saya ingin melanjutkan tentang materi sebelumnya. Nah, dari tabel yang ada di sebelumnya, berdasarkan data yang ada, masih terdapat guru yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan kualifikasi. Nah, agar dapat memenuhi kualifikasi tersebut, dapat dilakukan program peningkatan kualifikasi pendidikan, yaitu dapat berupa program kelanjutan studi dalam bentuk tugas belajar. Tujuannya di sini ialah untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan guru sehingga memenuhi kriteria yang diterapkan oleh pemerintah. Pun program peningkatan kualifikasi pendidikan guru terbagi menjadi 3, yaitu program peningkatan kualifikasi guru oleh pemerintah pusat, program peningkatan oleh pemerintah daerah, dan program peningkatan kualifikasi mandiri. Selain program peningkatan kualifikasi guru dengan memenuhi jenjang pendidikan lanjutan, ada pula program penyetaraan swadana, seperti dapat dilakukan di universitas terbuka atau perguruan tinggi yang mengadakan program seperti itu.
Yang pertama yaitu program peningkatan kualifikasi guru oleh pemerintah pusat. Nah, dalam program peningkatan kualifikasi guru, maka untuk biayanya kuliah adalah biaya separuh dari pemerintah dan separuhnya lagi dari biaya guru itu sendiri. Yang kedua yaitu program peningkatan oleh pemerintah daerah. Dalam era anatomi daerah sekarang ini, program peningkatan kualifikasi guru dapat dilakukan oleh daerah yang memiliki kemampuan dana untuk melaksanakannya. Standar kualifikasi guru berjenjang kompetisi dapat digunakan sebagai pedoman guru dalam tahap pengembangan profesional. Keefektifan standar kualifikasi kompetisi dapat ditingkatkan terutama melalui penjelasan tentang perlunya standar kualifikasi kompetensi yang dinamis. Penilaian atribut profesional nyata yang melekat di keseharian guru perlu adanya uji berkala terhadap kinerja guru. Standar penilaian kompetensi guru peningkatan tingkat kualifikasinya berdasarkan bukti folio di mana dilampirkan pada pekerjaan sehari-hari guru mengajar. Yaitu mengenai standar profesional guru di Indonesia, yaitu terdiri dari 4. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan profesional. Kompetensi pedagogik atau pedagonis yaitu seperti si guru itu menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, dan yang lainnya. Dan si guru itu menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa kompetensi pedagogik ini ialah kemampuan si guru dalam memahami karakteristik siswa sehingga si guru dapat menentukan bagaimana agar siswa yang mempunyai karakteristik ini dapat memahami pelajaran yang diberikan oleh gurunya itu secara mudah. Yang kedua yaitu seperti kompetensi kepribadian. Nah, kalau hal ini lebih ke kepribadian si gurunya. Si guru harus bertindak sesuai dengan norma agama, hukum sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Hal ini agar si guru ini kan ibarat itu jadi penuntun bagi murid-muridnya. Nah, dalam hal ini si guru harus dapat berperilakuan sesuai dengan norma agama tadi. Selain itu, guru ini dapat berpenampilan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan selain itu si guru ini harus dapat lebih berwibawa atau dewasa sehingga si murid itu lebih tidak terlalu semena-mena lah seperti itu kepada gurunya. Yang ketiga yaitu kompetensi sosial, yaitu contohnya seperti bersikap inklusif, objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, dan lain sebagainya. Dalam hal ini artinya si guru ini tidak membeda-bedakan murid dalam memberikan materi atau pembelajaran itu. Selain itu, si guru dapat berkomunikasi secara efektif, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Selain itu, yang keempat yaitu adanya kompetensi guru profesional. Nah, kalau kompetensi guru profesional ini di mana si guru mampu menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang dapat mendukung mata pelajaran yang diampunya. Yang kedua yaitu menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu. Yang ketiga mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif ini agar yang lebih menarik perhatian si murid sehingga murid akan lebih paham akan apa yang ingin disampaikan guru oleh muridnya melalui secara kreatif, baik itu video animasi, poster, dan lain sebagainya. Hierarki fungsional guru di Indonesia diklasifikasikan menjadi 4 berdasarkan hierarki fungsional di jajaran guru. Meskipun fungsional ini dibuat berjenjang, tetapi tidak akan mengikuti tuntutan kedalaman kompetensi dan yang berbeda serta area kerja profesional antara hierarki atau tingkatan. Sehubungan dengan tugas dan fungsi guru, maka tidak akan ada perbedaan hak dan tanggung jawab guru dalam hal senioritas fungsional. Selanjutnya, standarisasi kompetensi guru.
Kompetensi itu adalah gabungan dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir atau bertindak dalam sehari-hari. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengenai guru dan dosen, kompetensi itu adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan diatur oleh seorang guru atau dosen dalam menjalankan tugasnya profesionalisme, yaitu tugas dalam mengajar. Menurut Superland, beliau menjelaskan bahwa standar kompetensi guru itu adalah ukuran yang ditentukan dalam bentuk dari perolehan pengetahuan serta perilaku tindakan bagi seorang guru untuk layak tindak. Posisi fungsionalnya disesuaikan dengan tugas, kualifikasi, dan jenjang pendidikannya masing-masing. Jadi guru itu harus memiliki kompetensi yang cukup untuk dapat melaksanakan tugasnya tersebut dengan baik, yaitu kompetensi guru sedang melakukan kombinasi antara keempat hal tersebut, yaitu pengetahuan, sikap, keterampilan, dan nilai yang ditunjukkan dalam konteks kinerja guru tersebut, konteks kinerja yang telah ditugaskan kepadanya. Seorang guru itu harus memiliki 4 kompetensi dasar, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Standar kompetensi itu adalah kemampuan dan keterampilan profesional yang diharapkan harus dikembangkan dan dimiliki oleh seorang guru melalui pelatihan awal mereka dan seiring mereka tumbuh dan berkembang dalam layanan praktik dan profesional mereka dalam pembelajaran mereka, seperti misalnya partisipasi dalam induksi dan pendidikan serta pelatihan dalam jabatan yang sedang berlangsung. Jadi guru itu harus memiliki keempat kompetensi tersebut karena hal itu adalah standar kompetensi sehingga pembelajaran itu akan menjadi lebih baik. Kemudian, saya Madinatul Munawwarah akan melanjutkan materi selanjutnya. Standar kompetensi adalah kemampuan dan keterampilan profesional yang diharapkan harus dikembangkan oleh seorang guru melalui pelatihan awal mereka dan seiring mereka tumbuh dan berkembang dalam layanan dan praktik profesional mereka, seperti partisipasi dalam induksi dan pendidikan dan pelatihan dalam jabatan yang sedang berlangsung. Kemudian, Koper mengutip pendapatnya. Dia berpendapat bahwa ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Yang pertama yaitu pengetahuan dalam mempelajari perilaku manusia. Pengetahuan dalam mempelajari perilaku manusia ini berguna agar guru dapat mengetahui karakteristik peserta didiknya. Yang kedua yaitu memiliki pengetahuan dan penguasaan dalam bidang yang diajarnya. Yang ketiga memiliki sikap yang benar tentang diri sendiri, sekolah, teman sebaya, dan bidang studi yang digarap. Dan yang keempat, memiliki kemampuan dalam teknik mengajar. Kemudian, seperangkat standar kompetensi yang lengkap meliputi ada 2. Yang pertama, kompetensi mengajar. Peran guru di kelas terkait langsung dengan tindakan mengajar, pengetahuan, atau konten pedagogis. Dan yang kedua yaitu kompetensi guru, di mana pandangan sistemik yang lebih luas tentang profesionalisme guru. Ini termasuk dalam peran dan tanggung jawab guru sebagai individu di dalam sekolah, komunitas lokal, dan sebagai peserta dalam jaringan profesional. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Kemudian saya, Asyifa Fauzia, akan melanjutkan materi selanjutnya. Standar kompetensi guru mengacu pada ekspektasi pengetahuan, keterampilan, atribut guru, dan tingkat kinerja yang dibutuhkan pada berbagai tahap karir mengajar mereka dan diatur dalam 4 domain. Yang pertama, ada pengetahuan dan pemahaman profesional, yang kedua ada keterampilan dan praktik profesional, yang ketiga nilai dan disposisi profesional, dan yang keempat pertumbuhan dan perkembangan profesional. Menurut Ananda 2018 mengungkapkan bahwa terkait dengan kualifikasi dan kompetensi guru, maka dapat dirujuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Dapat dilihat bahwa kualifikasi guru itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada kualifikasi akademik guru melalui pendidikan formal. Menurut Ananda 2018, bahwa kualifikasi akademik guru pada satuan pendidikan jalur formal mencakup kualifikasi akademik guru pendidikan anak usia dini atau taman kanak-kanak, guru sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah,
guru sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah, guru sekolah menengah atas atau madrasah aliyah, guru sekolah dasar luar biasa atau sekolah menengah luar biasa atau sekolah menengah atas luar biasa, dan guru sekolah menengah kejuruan madrasah aliyah kejuruan yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Yang kedua ada kualifikasi akademik guru melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat sebagai guru dalam bidang-bidang khusus yang sangat diperlukan tetapi belum dikembangkan di perguruan tinggi dapat diperoleh melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Uji kelayakan dan kesetaraan bagi seseorang yang memiliki keahlian tanpa ijazah dilakukan oleh perguruan tinggi yang diberi wewenang untuk melaksanakannya. Selanjutnya, terkait dengan kompetensi guru Indonesia meliputi yang pertama ada kompetensi pedagogik, yang kedua ada kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi sosial, dan yang keempat ada kompetensi profesional. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan pendidik dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan pendidik mengelola kepribadiannya menjadi mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didiknya. Kompetensi profesional adalah kemampuan pendidik dalam menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik atau sesama guru, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai standarisasi sertifikasi guru. Yang dimaksud dengan sertifikasi guru ialah pemberian sertifikat kepada guru yang memberikan nilai kompetensi dan kelayakan dalam proses belajar mengajar. Sertifikat itu sendiri merupakan bukti pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional. Karena itulah, sebagai seorang tenaga profesional, guru diharapkan mampu meningkatkan martabat serta perannya sebagai agen pembelajar. Pada hakikatnya, program sertifikasi guru adalah untuk menghasilkan guru yang profesional, berkompetensi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru dan pendidik sesuai dengan visi misi sekolah pada khususnya, serta tujuan pendidikan pada umumnya. Seperti yang telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, bahwa kompetensi merupakan gambaran kualitatif tentang hakikat perilaku guru. Dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dijelaskan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Pada tahun 2016, pelaksanaan sertifikasi guru dimulai dengan publikasi data calon peserta sertifikasi guru dari data Dapodik atau data pokok pendidikan. Lalu pembentukan panitia sertifikasi guru di wilayah provinsi dan kabupaten atau kota. Kemudian dilanjutkan dengan pendataan peserta dan penetapan peserta. Karena itulah perlu adanya penyusunan pedoman penetapan peserta sertifikasi guru agar semua pihak yang terlibat dapat memahami kriteria maupun proses dalam penetapan sertifikasi guru tersebut. Selanjutnya dalam Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang sertifikasi guru dalam jabatan tersirat bahwa 4 komponen guru profesional ini dapat diukur melalui 10 komponen, yaitu yang pertama ada kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, penilaian dari atasan dan pengawas, prestasi akademik, karya pengembangan profesi, keikutsertaan dalam forum-forum ilmiah, pengalaman organisasi di bidang pendidikan dan sosial, serta penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.
Kemudian dalam sertifikasi guru ini memiliki beberapa dasar hukum, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lalu ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Selanjutnya ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Lalu ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Lalu ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Lalu tujuan dalam sertifikasi guru ini diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai acuan bagi pihak terkait dalam melakukan proses penetapan peserta sertifikasi guru tahun 2016 secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua adalah memberikan informasi kepada masyarakat agar dapat memantau pelaksanaan penetapan peserta sertifikasi guru tahun 2016 di wilayahnya. Yang berikutnya adalah sasaran. Sasaran pedoman penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2016 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi guru. Yang kedua adalah Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan atau LPMP. Yang ketiga Dinas Pendidikan Provinsi. Keempat Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Yang kelima Kepala Sekolah. Keenam Guru dan yang ketujuh adalah masyarakat. Prinsip kualifikasi guru, yang pertama berkeadilan, objektif, transparan, kredibel, dan akuntabel. Yang kedua berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan nasional. Yang ketiga dilaksanakan secara taat asas. Dan yang keempat dilaksanakan secara terencana dan sistematis. Jadi di sini saya akan menyampaikan terkait kesimpulan pada materi yang telah kami sampaikan. Jadi, guru merupakan salah satu komponen dalam proses pembelajaran yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial di bidang pembangunan. Sebagai komponen dalam bidang pendidikan, seorang guru harus berperan serta secara aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional. Untuk menjadi seorang guru yang profesional, maka seorang guru harus sesuai dengan standarisasi, kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi menjadi seorang guru. Standarisasi kualifikasi yaitu seorang guru harus memiliki pendidikan dan keahlian sesuai dengan yang ditentukan untuk menjadi seorang pendidik. Sedangkan standarisasi kompetensi yaitu seorang guru harus menguasai kompetensi meliputi pedagogi, profesional, sosial, dan kepribadian. Serta standarisasi sertifikasi. Seorang guru harus memiliki sertifikat pendidikan sehat jasmani dan rohani. Itu saja materi dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.